Sallallahu alaihi wasallam, ada satu pezina datang dengan lancangnya hadir di majlisnya Nabi Muhammad. Enggak taunya dia udah enggak kuat, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya izinkan saya apa? Izinkan saya buat berzina." Ini kalau ada orang kayak di zaman kita kayak begitu di majlis, wah pukulin, seret keluar. Tapi Nabi Muhammad teladan kita bilang apa? Sini mendekat, ta'al grup. Dipanggil, disuruh mendekat sampai ke depan. Terus Nabi berbisik, tanya kepada dia, "Engkau rela ada orang berzina dengan ibumu?" Dia bilang, "Tidak." "Rela orang berzina dengan istrimu?" "Tidak." "Dengan anak gadismu?" "Tidak." "Dengan saudara perempuanmu?" "Tidak." Nah begitu juga kalau engkau mau berzina, bukankah dengan istrinya seseorang, ibunya seseorang, anaknya seseorang, saudaranya seseorang, sebagaimana mereka tidak rela, sebagaimana kamu enggak rela, mereka pun juga tidak rela, kata beliau. Sehingga itu orang bilang, "Na'am ya Rasulullah, sekarang saya faham." Lalu Nabi Muhammad SAW enggak selesai pengobatannya sampai dipanggil, "Sini ta'al grup," mendekat, dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad. Saat dipegang dadanya oleh Rasulullah, itu orang bilang, sahabat itu bilang, "Wallah, demi Allah, tidaklah tangan Nabi terlepas dari dadaku, melainkan di muka bumi enggak ada yang lebih saya benci melebihi perbuatan zina, menjadi hal yang paling saya benci." Nah, kita mau keluar dari majelis ini, kita benci kepada kemaksiatan, benci kepada narkoba, benci kepada buka-bukaan aurat, benci kepada kebencian, benci kepada kedengkian, benci kepada perpecahan. Kita mau benci kepada itu semua. Lakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Fadlan min Allah wa ni'mah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membuat kita cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, cinta kepada orang-orang yang taat dan beriman, cinta kepada para aulia wa salihin. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan. Membuat kita benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa umatnya Nabi Muhammad, sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad berbangga ketika dia mengagumi seorang penyanyi, seorang pemain sinetron, seorang pemain film, atau pemain bola, atau lain sebagainya. Bahkan orang yang seumur hidupnya enggak pernah sujud untuk Allah sekalipun juga, enggak pernah sholat satu rakaat pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dibanggakan dari itu semua? Karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan. Dan kebencian kepada itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, majelis yang semacam ini harusnya mengobati kita, menyembuhkan kita dari kecenderungan kepada itu semua, kepada pergaulan bebas, buka-bukaan aurat, tidak ada batasan di dalam hubungan antara laki dan perempuan. Harus ada batasan. Bahkan di dalam dunia maya, di medsos pun juga harus ada batasan. Allah Ta'ala bukan menyatakan la tazunu, jangan berzina, bukan itu. Tetapi la tagrabu az-zina, jangan mendekati perzinaan. Dekat aja jangan. Baik dengan mata, baik dengan telinga, ataupun baik dengan ucapan, ataupun baik dengan jempol, chatting. Mau istilah curhat segala macam, la tagrabuz zina. Nabi bilang di dalam hadis, la yakhluwanna rajul bimra'ah wa in kanat Maryam binti Imran. Seorang laki-laki jangan berkhalwat berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya atas dalih apapun, walaupun wanita itu Maryam binti Imran. Berdua dengan Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, waliyah salihah, yang disebut namanya di dalam Al-Quran, satu-satunya nama wanita di dalam Al-Quran Maryam. Surat atas nama Maryam, surat Maryam. Jangan berduaan, walaupun wanitanya Maryam binti Imran, jangan berduaan dengan yang bukan muhrim. Wah, kata majelis yang macam begini mengobati dari hal-hal yang semacam itu, untuk membuat kita menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Terus juga majelis yang semacam ini mengobati seseorang
dari adat, dari kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Jumatan, sholat Jumat, caranya, khutbahnya sesuai caranya Nabi Muhammad. Sholat jamaah sesuai caranya Nabi Muhammad. Puasa sesuai caranya Nabi Muhammad. Bikin majelis kayak begini sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pakai caranya Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalau kawinan nggak pakai caranya Nabi Muhammad, pakai cara setan, pakai caranya iblis? Kalau bikin resepsi, kalau bikin kawinan, ya kalau bikin hajatan, terus dia kasih nama syukuran. Syukur ke siapa? Ke syaitan. Kalau syukur ke Allah nggak begitu. Itu kalau ke Allah namanya kufuran, bukan syukuran. Tapi jadikan syukuran ya syukuran, bukan kufuran. Syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Hadir majelis, kita ikutin cara Nabi, metode Nabi. Begitu juga dalam hajatan kita, pakai metodenya Nabi Muhammad, pakai caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dinodai dengan kemaksiatan, jangan dinodai dengan yang haram. Dan orang sekarang, kata Al-Habib Ali, pikiran mereka habis buat kulit, kosong daripada inti dan nutrisi yang ada di dalamnya itu. Baik di dalam keseharian mereka, dalam perbuatan mereka, sibuk dengan mazahir, sibuk dengan kulit. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim itu cerita, ada serombongan kaum solihin melakukan perjalanan. Tahu-tahu mereka tersesat di hutan, dan di hadapan mereka ada seekor singa yang siap menerkam mereka. Semua ketakutan, maka ada satu orang soleh di rombongan itu menghampiri singa tersebut dan dia jewer kupingnya. Ya Abul Harith, namanya singa. Assalamualaikum, kami tersesat. Aina tariq ilal gariyah. Mana jalan ke perkampungan, ke pemukiman. Itu singa kayak kucing, ngangguk aja, nunduk, mengisyaratkan kepada mereka, ikut kepada saya. Ikut sampai ke perkampungan, kemudian dia mengaum, auman perpisahan, selamat tinggal, pergi. Itu teman-temannya pada heran, kok kamu berani dengan singa? Wajarnya kita takut sama singa, kok kamu berani dengan singa? Maka dijawab, antum aslahtumuz zahir fakhiftumul asad wa nahnu aslahnal batin fakhafanal asad. Kalian hanya memprioritaskan dengan yang zahir sehingga kalian takut kepada singa. Adapun kami dididik untuk memprioritaskan yang batin sehingga singa takut kepada kami. Hakata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat satu kali ketika mereka berjalan bersama pasukan, Nabi berada di bagian tengah atau di bagian agak ke belakang. Tahu-tahu terhenti karena yang di depan juga berhenti, rombongan pasukan. Maka Nabi menuju ke depan, ada apa? Enggak taunya ada singa melintang tiduran di tengah jalan, enggak ada yang berani maju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur singa tersebut, "Ma yasluh hakadha." Enggak boleh begini, tiduran pinggiran sana, jangan ganggu orang di tengah jalan. Wan Nabi sayyidul akwan, pemimpin dari semua makhluk kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui kenabian Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, kecuali yang bandel dari manusia dan kaum jin. Bila yang lain semuanya kenal kepada Rasulullah, sampai biawak, sampai rusa, sampai hewan, semuanya kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bebatuan kenal kepada Rasulullah. Inilah alam hajaran kanat di Makkah, saya kenal ada sebuah batu di Makkah, tusallim alayya qabl bi'tsah. Setiap saya lewat dekat tempat tersebut di jalan yang ada batu itu, tiap saya lewat dekat situ selalu memberi salam kepadaku dari sebelum saya diutus menjadi nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada, semua kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Rasulullah menegur singa itu, maka dia pun minggir. Terus Nabi bilang kepada sahabat, la yusallat ala ibni Adam illa ma khafah. Law lam yakhaf ibnu Adam illallah lama sallallahu alaihi syai'. Sesungguhnya tidak dikirim kepada anak Adam hal-hal yang membahayakan kecuali apa yang dia khawatirkan. Yang dikirim yang dia takutin. Seandainya dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah, maka enggak bakal ada gangguan yang dikirim kepada dia.
Gak bakal ada gangguan yang dikirim kepada dia. Yang datang kepada dia itu, yang mengganggu dia adalah yang dia takut. Dibikin takut dengan ini, dibikin takut dengan itu. Hadi musibah. Allah Ta'ala berfirman, wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Kalian ditakut-takuti kepada selain Allah. Hadi musibah. Itu penyakit yang hakiki. Itu kuman dan virus yang hakiki. Membuat kita takut kepada selain Allah, ditakut-takutin kepada selain Allah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wa khshawni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Takut kalau kita ninggalin sholat jamaah. Takut kalau kita luput ketinggalan qiyamul lail. Takut kalau kita enggak menemukan khusyuk saat tilawatul Quran, enggak menemukan kehadiran hati saat salat, enggak menemukan kehadiran hati saat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan hal-hal yang demikian tersebut. Itu yang harus kita khawatirkan. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, orang sekarang yang dia takut kalau dolar naik, takut kalau ekonomi turun, takut kalau dirumahkan, takut kalau minyak naik, takut kalau harga BBM naik dan lain sebagainya. Tapi orang dulu yang dia khawatirkan, takut kalau nggak menemukan khusyuk saat lagi baca Quran, takut nggak menemukan manisnya di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketakutan orang dulu. Masya Allah. Karena itu, ini hal-hal yang batin semacam ini, intisari dari segala itu yang harus kita prioritaskan, bukan cuma sekedar kulitnya doang.